Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Labsman, selamat datang di modul 4, yaitu modul yang menjelaskan tentang pengaplikasian permesinan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Venovianti dan rekan saya Fadil Aditya sebagai penanggung jawab pada modul 4 ini. Nah, sebelum kita langsung pada proses pengaplikasian permesinan, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan persiapan alat dan bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Berikut alat dan bahan yang perlu kita persiapkan pada modul 4. Setelah menyiapkan alat dan bahan, maka selanjutnya adalah pengukuran bahan kayu yang akan digunakan menggunakan pensil, menggaris, dan pensil. Ukur bahan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Setelah bahan kayu telah diukur, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemotongan bahan menggunakan gergaji atau grinder. Setelah bahan atau kayu yang telah diukur, maka dilanjutkan ke tahap pemotongan menggunakan grinder. Nah, sebelum kita ke tahap pemotongan, kita harus menggunakan sarung tangan untuk safety, kemudian kacamata safety, kemudian masker. Setelah kita menggunakan kacamata safety dan sarung tangan dan juga masker, bahan kayu yang telah kita ukur kita jepitkan kepada rambung. Nah, setelah kita jepitkan, bahan siap untuk dipotong menggunakan grinder. Setelah bahan sudah dipotong menggunakan grinder, sisi-sisi bahan yang masih memiliki permukaan yang kasar, kita lakukan tahap penghalusan menggunakan amplas. Lakukan proses amplas kepada permukaan yang kasar hingga permukaan kayu yang kasar tadi menjadi mulus. Berikut adalah hasil kayu yang telah dilakukan proses pemotongan menggunakan grinder atau gergaji. Setelah dilakukan proses pemotongan, akan dilanjutkan ke proses perakitan kayu-kayu yang telah dipotong. Setelah kita lakukan proses pemotongan, selanjutnya adalah proses perakitan bahan-bahan yang telah dipotong menggunakan grinder atau gergaji tersebut menggunakan paku dan palu. Nah, sebelum kita lakukan proses paku dan pemalu, kayu-kayu yang telah dipotong kita rakit sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah sudah dirakit, maka dilakukanlah proses pemakuan. Lakukan pada semua bagian pada rak sepatu yang akan kita rakit. Nah, ini adalah hasil dari modul 4, yaitu pengaplikasian permesinan pada modul 4 proses manufaktur. Nah, kalian bisa membuat sekreatif mungkin. Mungkin kalian ingin di varnish, diwarnai, ataupun lain-lainnya. Jadi
buat sebaik-baik mungkin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan laboratorium proses manufaktur tahun ajaran 2022. Nggak kerasa nih kita udah di modul terakhir atau modul penghujung atau modul penutup, yaitu modul 4 tentang pengaplikasian permesinan. Nah, tadi kalian udah lihat proses pembuatan rak sepatu dan pada pengaplikasian permesinan. Nah, di sini saya harapkan kalian membuat produk tersebut dengan sebaik mungkin, seindah mungkin, sekreatif mungkin, sekeren mungkin, oke? Biar nilai kalian juga keren. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini aku akan menjelaskan materi tentang pengaplikasian permesinan pada modul 4. Nah, yang pertama di sini ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum di sini ada 5. Yang pertama, praktikan dapat memahami suatu pembuatan produk awal menjadi produk jadi. Yang kedua, praktikan dapat menguasai tentang penggunaan alat yang akan digunakan. Yang ketiga, melatih suatu keterampilan untuk pembuatan produk. Yang keempat, praktikan dapat menganalisa dan menghitung waktu standar dari output standar produk atau unit dan menghitung efektivitas produksi. Yang kelima, memahami pentingnya K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja pada saat akan mengoperasikan mesin atau alat yang akan digunakan. Nah, di sini ada pada bagian 1, yaitu mengenali pengaplikasian permesinan. Apa sih pengaplikasian permesinan itu? Pengaplikasian permesinan adalah proses pengoperasian mesin yang akan digunakan untuk pembuatan suatu produk yang mana memerlukan ilmu tentang penggunaan, fungsi, dan keselamatan dari mesin tersebut dan menghasilkan produk jadi. Hal ini yang harus dimengerti bagi para pengguna, yaitu tahu cara menjalankan alat atau mesin sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dan tidak merusak alat atau mesin. Dalam menggunakan permesinan didapatkan sebuah perhitungan efektivitas produktivitas, waktu baku standar dan output standar tiap unit sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini ada efektivitas produktivitas, di mana rumusnya yaitu efektivitas produktivitas sama dengan V0 aksen dibagi V0 dikali 100%, di mana V0 merupakan volume bahan awal yang akan digunakan dan V0 aksen merupakan volume bahan yang sudah melalui proses produksi. Kemudian di sini untuk mengetahui efisiensi bahan yang digunakan agar biaya produksi tidak melebihi, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu efisiensi bahan baku sama dengan bahan yang akan digunakan dibagi total persediaan dikali 100%, dan total persediaan sama dengan bahan material ditambah bahan penunjang. Kemudian di sini ada waktu siklus. Waktu siklus merupakan waktu penyelesaian rata-rata selama pengukuran. Nah, di sini rumus waktu siklus yaitu WS sama dengan sigma XI dibagi N, di mana WS merupakan waktu siklus, sigma XI sama dengan jumlah semua data waktu yang diukur, kemudian N sama dengan jumlah pengamatan. Kemudian ada waktu normal. Waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan seorang pekerja rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara wajar dalam satu rancangan sistem kerja yang telah disesuaikan. Nah, waktu normal ini memiliki rumus yaitu WN sama dengan WS kali P, di mana WN waktu normal, WS merupakan waktu siklus, dan P merupakan faktor penyesuaian. Kemudian ada waktu baku. Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, di mana meliputi kelonggaran waktu yang diberikan dan memperlihatkan situasi dan kondisi pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, rumus pada waktu baku ini adalah WB sama dengan WN atau waktu normal dikalikan 100% dibagi 100% kurang persen allowance. Nah, pada bagian 2, di sini akan saya jelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada pengaplikasian mesin. Nah, dalam pengaplikasian mesin juga terdapat teori yang berhubungan dengan proses kerja, yaitu K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Teori ini adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja
yang mencangkup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Nah, pada K3 memiliki dua pengertian, yaitu pengertian K3 secara keilmuan, yaitu K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kedua, pengertian K3 secara filosofi, di mana suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Kemudian di sini fungsi K3. Fungsi K3 itu banyak. Di sini ada beberapa fungsi K3 yang akan saya sebutkan. Yang pertama, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Yang ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian ada ruang lingkup ketiga. Ruang lingkup ketiga terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan kerja, alat kerja dan bahan, dan metode kerja. Di mana lingkungan kerja ini adalah kondisi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai, yaitu seperti suhu, ventilasi, penerangan, situasi, yang mana untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Kemudian yang kedua ada alat kerja dan bahan, di mana alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Kemudian metode kerja merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerja tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Misalnya, pengetahuan tentang cara mengoperasikan mesin dan juga pelindung yang digunakan saat mengoperasikan mesin atau biasa disebut dengan APD. Nah, materi sudah selesai. Terima kasih. Mungkin jika kalian masih ada yang kurang paham tentang materi ataupun video presentasi pada modul 4 ini, kalian bisa tanyakan kepada Aslab atau kalian baca lagi modul 4 dengan seksama. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semangat!